adat masing-masing ya. Jadi mengikuti dengan adatnya masing-masing, bahkan mengikuti agamanya masing-masing. Itu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Tapi setelah adanya undang-undang ini, maka tentu yang digunakan sebagai rujukan, sebagai pemaknaan dari hukum positif itu adalah ya undang-undang ini. Karena pada saat ini sedang berlaku. Kemudian mengikat secara umum atau khusus. Jadi hukum positif mengikat secara umum atau khusus. Diberlakukan untuk siapa? Untuk semuanya. Untuk semuanya. Jadi artinya mengikat untuk semuanya. Tidak hanya khusus ini, tapi juga secara umum ataupun juga secara khusus. Kemudian ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan. Sampai hari ini yang dijadikan dasar, baik dalam persoalan-persoalan perceraian, dalam persoalan poligami itu sendiri, itu yang digunakan sampai dengan hari ini, baik oleh pemerintah maupun pengadilan berdasarkan putusan-putusannya, itu tetap merujuknya kepada undang-undang ini. Kemudian yang keempat, unsur dari hukum positif itu tidak lain adalah berlaku dan ditegakkan di Indonesia. Nah, jadi bagaimana kalau di Malaysia nggak apa-apa, Pak, di Singapura nggak apa-apa? Itu tidak termasuk hukum positif. Karena apa? Hukum positif itu hanya berlaku ditegakkan di Indonesia. Jadi kita tidak berbicara hukumnya Malaysia, kita tidak berbicara hukumnya Singapura, kita tidak bicara hukumnya Saudi, ya. Tapi hukum positif tidak lain yang berlaku dan ditegakkan di Indonesia. Nah, biar tidak terjadi pemahaman yang kurang pas barangkali begitu, sehingga perlu kita sedikit sampaikan terkait dengan hukum positif ini. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan dan manfaat daripada poligami itu? Ya, memang tujuannya mulia sekali. Ya. Poligami ini merupakan cara agar lelaki tidak terjerumus ke dalam perbuatan menyimpang. Ya, tujuan bagus ya. Ya tentu sangat mulia ini, agar supaya tidak terjadi perzinahan. Nah, perbuatan menyimpang itu kan ya seperti perzinahan. Biar tidak ada orang melakukan zina di jalan-jalannya, maka difasilitasi. Apa itu ketentuan dibolehkannya untuk dilakukan poligami. Nah, dan juga cara untuk menjaga kehormatan perempuan dan juga kehormatan dari si laki-laki. Karena tentu ketika diperbolehkan kemudian menjadi suami istri yang sah, maka kehormatannya terselamatkan baik dari si perempuan maupun si laki-laki. Jadi tidak menjadi gunjingan masyarakat. Setiap hari misalkan hidup bersama, ya kan. Nah, itu akhirnya kemudian jadi gunjingan, jadi omongan semua orang. Padahal ketika dia melakukan dengan tujuan ini, maka tentu kehormatannya bisa terselamatkan. Kemudian poligami ini juga dapat menjadi cara untuk memperbanyak keturunan atau solusi bagi pasangan suami dan istri yang sebelumnya sulit untuk memiliki anak. Jadi poligami ini bagian dari solusi, ya, solusi. Apa itu memperbanyak keturunan? Nah, ini terutama yang politisi-politisi. Nah, ini barangkali ada politisi yang membutuhkan suara banyak. Kalau keluarganya banyak, anaknya banyak, cucunya banyak, ya itu bisa jadi satu suara. Ya, kalau keturunannya banyak kan begitu ya, sehingga ada orang yang seperti ini. Kemudian terkait keturunan ini juga jangan sampai keturunan banyak tapi tidak minna misalkan ya dari golongan satu aliran lah atau satu ini. Nah itu kan juga jadi persoalan terkadang seperti itu ya. Nah, sehingga memperbanyak keturunan ini kalau misalkan sama-sama Muslim ya akul Muslim akhirnya kan seperti itu ya. Dan juga solusi bagi suami istri yang memang tidak memiliki anak. Jalan satu-satunya apa ya harus poligami. Kalau tidak poligami ya nggak bisa. Kapan dia bisa memiliki keturunan kan gitu.
maka ini harus dilakukan poligami. Ini termasuk nanti terkait dengan kenapa poligami itu diperbolehkan. Salah satunya tidak lain adalah karena ya sebab ini, karena tidak memiliki keturunan. Nah, kemudian kalau kita mau mengajukan terkait dengan poligami atau izin poligami ini, kira-kira kemana? Ini sudah masuk pada gimana caranya dan lain-lainnya. Jadi kalau memang berkeinginan untuk melakukan ini, maka diatur di dalam pasal 4 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 terkait dengan perkawinan. Maka apabila seorang suami ingin beristri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Di mana itu? Ya, pengadilan di tempat tinggalnya. Kalau misalkan dia itu Muslim, ya tentu di pengadilan agama di mana dia tinggal. Kalau di Surabaya berarti ya di PA Surabaya. Kalau misalkan non-Muslim ya di pengadilan negeri di mana dia tinggal. Ya. Kalau di Surabaya ya berarti di pengadilan negeri Surabaya. Jadi diajukannya di situ. Ya. Kemudian lebih rinci lagi, apa yang menjadi syarat kira-kira untuk rekan-rekan atau bapak-bapak yang pada sore hari ini ingin tahu lebih banyak, barangkali juga sudah punya rencana ya untuk melakukan itu. Nah, agar dapat melakukan poligami secara sah ya menurut hukum yang ada di Indonesia, maka poligami tersebut harus tentunya memenuhi syarat poligami. Ya, ini diatur di pasal 4 ayat 1 ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Apa itu? Pertama, suami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan. Ya. Permohonan ini tidak lain, boleh dimatikan ya yang lainnya, biar nggak jumbo ya suaranya. Pengajuan ke permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya ini tentu dilakukan secara tertulis ya, secara tertulis. Nah, dengan syarat apa? Nanti ada syarat-syaratnya. Ada persetujuan dari istri. Nah, ya, ada persetujuan dari istri atau istri-istri. Nah, ini diatur di pasal 5 ayat 1 ya. Jadi istri itu harus memberikan persetujuan. Persetujuannya apa ya? Tertulis. Persetujuan secara tertulis bahwa dia setuju untuk dimadu. Nah, istilahnya dimadu. Makanya kalau saya guyonan sama teman-teman itu madu yang asli itu ya yang ini. Yang artinya mungkin bisa bikin istri pertama ya kan, bisa cemburu buta itu ya karena madu yang asli. Nah, kalau yang madu hutan, madu apa itu madu palsu semua karena nggak bikin istri pertama itu marah-marah. Nah, istilahnya begitu ya. Ya. Jadi ada persetujuan dari istri atau istri-istri yang mungkin barangkali dia sudah menikah 2 atau 3 begitu ya. Kemudian adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Jadi ada kepastian ya dari suami. Makanya kalau laki-laki itu tidak mampu ya, laki-laki itu istilahnya wong bojo siji ae balik-balik bokek misalkan ya, nggak punya duit, kok ada keinginan itu, maka tentu ini tidak memenuhi syarat. Ya. Jadi dia harus gagah, dia harus memberikan kepastian bahwa saya mampu dan bisa menjamin ya terhadap keperluan hidup istri-istri dan anak-anak yang ada. Ya. Dibuktikan apa? Nanti ada pembuktiannya. Terkait dengan berapa gajinya, itu nanti diminta oleh majelis ya sebagai persyaratan. Nanti di belakang secara praktek saya berikan apa syarat-syaratnya kalau bapak-bapak ya rekan-rekan kepingin secara praktis untuk melakukannya ya. Jadi ada sampai berapa gajinya. Kalau misalkan saya nggak pernah punya gaji, ya, tidak memenuhi syarat ya. Jangan membayangkan untuk melakukan poligami ya. Kemudian adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak. Nah, ini berlaku adil ini
sesuatu yang sulit ya. Jadi keadilan dari sisi bagaimana memperlakukan istri, termasuk adil dalam giliran dan lain-lain begitu ya. Nah, ini kan tidak semua orang, tapi dia harus bisa menjamin. Jadi menjamin bahwa akan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan juga anak-anaknya. Kemudian yang kedua, di samping suami harus mengajukan dengan beberapa syarat itu, maka tentu pengadilan hanya akan memberikan izin poligami ya apabila pertama istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Ini sebuah alasan yang nanti dalam permohonan dimasukkan di dalam posita ya, di dalam posita di mana ada alasan memang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Apa itu? Karena mungkin si laki-laki ini punya kelebihan keperkasaan ya, yang sehari dia bisa minta 3 kali, 4 kali atau 10 kali. Nah, yang istri tidak bisa itu melakukan itu. Nah, maka itu bisa menjadi alasan di mana nanti pengadilan bisa memberikan izin ya untuk dilakukan itu. Kemudian yang berikutnya adalah istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Nah, jadi ada cacat badan. Saya punya pengalaman karena kebetulan saya juga advokat yang juga sudah pernah menangani untuk terkait izin poligami ya. Maka ada klien saya itu yang perempuan itu dia memiliki kelamin yang mohon maaf bahasa saya mungkin agak ini yang buntu begitu ya. Buntu itu nggak ada lubangnya. Saya pikir itu hanya cerita, ternyata memang kenyataan ada begitu ya, kenyataan ada. Itu kan merupakan bagian dari bentuk kecacatan, sehingga yang laki-laki setiap hari mengeluh gitu ya, dan itu berlangsung hampir 2 tahun, maka kemudian dia tidak kuat begitu bahasanya, kemudian dia ingin mengajukan izin poligami. Nah, jadi itu sudah disembuhkan melalui kedokteran, sudah dibuka, ternyata ya nutup lagi ya, wallahu alam lah ya. Nah, jadi memang ada yang punya seperti itu, atau dalam cacat-cacat yang lain ya, cacat-cacat yang lain yang sekiranya kemudian dia tidak bisa memberikan pelayanan kepada suaminya ya, sebagai istri yang baik. Kemudian alasan berikutnya, pengadilan dapat memberikan izin kalau misalkan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, ini paling penting. Karena termasuk salah satu Anda tujuannya menikah itu ya agar supaya punya keturunan, ya, punya anak dan lain sebagainya. Nah, kalau istri yang tidak bisa memberikan keturunan, maka tentu ini bisa menjadi salah satu alasan ya, kepada bapak-bapak ini untuk bisa mengajukan poligami, karena itu penting sekali ya. Jadi seperti itu. Nah, izin poligami tersebut tentu diberikan pengadilan jika jika berpendapat adanya cukup alasan bagi pemohon atau suami untuk beristri lebih dari seorang. Nah, jadi tentu pengadilan pun akan memberikan izin kalau misalkan dari 3 hal tadi ya, istri tidak bisa menjalankan kewajiban, istri mendapatkan cacat badan, istri tidak dapat melahirkan keturunan, itu kemungkinan besar 99%, maka tentu pengadilan dalam hal ini majelis hakim akan mengabulkan. Kalau misalkan pernah ada misalkan tidak dikabulkan, misalkan ya pasti ada sesuatu yang lain ya, sesuatu yang lain kita tidak tahu karena itu kasuistis ya. Tetapi selama dari 3 hal ini ya kemudian terpenuhi, maka pengadilan pun insya Allah juga akan mengabulkan. Nah, oleh karena itu bapak-bapak ini ya, bapak-bapak atau mas-mas ini yang sudah punya bayangan ini, kepingin melakukan itu ya dipastikan dulu istrinya. Kalau istrinya masih bisa menjalankan kewajibannya secara baik, nah, terus kemarin ngomong alasan itu ya itu namanya alasan yang diada-adakan ya, memang kepingin tambah ya kan. Kemudian istri
tidak ada cacat sama sekali, istrinya cik cuanti, ya kan, istrinya cik enom, cik anu ya. Jadi kalau ada alasan ini berarti dia dadakan. Kalau kemudian alasan yang ketiga, istri dapat melahirkan wong anaknya, ya kan. Nah, sehingga tentu kalau bapak-bapak dan mas-mas ini kemudian ingin mengajukan, tapi dari 3 alasan yang ada ini kemudian tidak didapatkan, maka tentu akan sulit ya pengadilan untuk mengabulkan daripada permohonan dari bapak ibu semuanya. Nah, poligami bagi yang beragama Islam, ya, maka tentu syarat poligami bagi yang beragama Islam secara garis besar, ya, hukum poligami menurut hukum Islam memang tidak jauh berbeda ya kalau kita telaah dengan undang-undang perkawinan. Ya. Tapi dalam kompilasi hukum Islam itu terdapat syarat poligami yang memang harus diperhatikan. Apa itu yang di dalam kompilasi hukum Islam ini disebutkan? Misalkan yang ada di dalam pasal 55 ayat 1, ya, suami hanya boleh beristri terbatas sampai 4 istri pada waktu bersamaan. Nah, jadi ini kalau kepingin boleh saja, tapi hanya 4, tidak boleh lebih dari 4. Nah, ini diatur di pasal 55 ayat 1 kompilasi hukum Islam. Nah, kalau misalkan sudah 4 Pak, kepingin tambah lagi ya, itu berarti harus ada satu yang dikorbankan, bahasanya begitu ya. Karena dalam satu waktu hanya boleh 4 ya. Kemudian diatur pula di dalam pasal 55 ayat 2, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Jika tidak mungkin dipenuhi, suami tentu dilarang beristri lebih dari seorang. Nah, ini terkait dengan penghasilan Anda. Kalau penghasilannya 1 bulan hanya 1 juta, kan ya itu ya nggak mungkin lah ya. Kalau kemudian Anda ingin poligami dengan 1 juta, istri pertama mau dikasih berapa, istri kedua mau dikasih berapa, kemudian anak-anaknya, biaya sekolah dan lain sebagainya, ya nggak mungkin lah ya. Jadi jangan bermimpi untuk melakukan poligami begitu ya. Majelis hakim juga pasti dia akan mengabulkan. Kemudian diatur pula di dalam pasal 9 ya, pasal 58 ya, ayat 1 kompilasi hukum Islam. Suami harus memperoleh persetujuan istri dan adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Dan tentu persetujuan ini itu diberikan adalah secara tertulis. Meskipun di dalam kompilasi hukum Islam ini disebutkan juga tertulis atau lisan, tetapi pada prakteknya itu majelis hakim minta tertulis ya, dengan matre, kalau dulu 6.000, kalau sekarang dengan matre 10.000 ya. Kemudian harus mendapat izin dari pengadilan agama. Jadi poligami yang sah menurut hukum positif itu tidak lain adalah mendapat izin dari pengadilan. Kalau muslim, karena ini muslim, maka harus dari pengadilan agama ya, dari pengadilan agama. Diatur di pasal 56 ayat 1 kompilasi hukum Islam. Tapi jika kemudian begini, ada yang nekat, Pak. Jika nekat dilakukan tanpa izin dari pengadilan, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, jadi kalau nekat dilakukan tanpa izin, ya karena dianggap ribet atau mungkin dimungkinkan tidak bisa dikabulkan, ya kan, maka kemudian dia nekat melakukan poligami sendiri menurut agamanya, begitu ya, maka tentu itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika istri tidak mau memberikan persetujuan dan juga permohonan izin diajukan atas dasar alasan yang sah menurut hukum, pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama. Atas penetapan ini, istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Nah, biasanya begini, memang susah ya. Kalau untuk mendapatkan izin istri itu biasanya susah. Nah, padahal kita tahu bahwa pengajuan kita itu sudah memenuhi syarat seperti yang tadi kita sampaikan. Ya. Nah, jadi memenuhi syarat. Bagaimana ini ya? Diajukan saja. Nanti istri pasti dipanggil oleh majelis hakim.
Nah, kenapa dia tidak menyetujui ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian sudah diputuskan, kemudian tidak setuju dengan putusan itu, boleh dilakukan banding sampai kemudian pada proses kasasi. Jadi alasan yang sah yang dimaksud itu jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, ya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan dan lain-lain. Jadi kalau ada alasan yang sah itu, suami meskipun tidak mendapatkan izin, silakan diajukan. Nah, nanti majelis hakim akan menilai, ya, dan istri itu akan dipanggil di muka sidang untuk ditanya apa dan kenapa dan lain sebagainya. Secara praktek yang menjadi persyaratan dari izin poligami, ya, itu tidak lain adalah ada surat gugatan permohonan, ya, kemudian fotokopi surat nikah dengan istri pertama bermatre, ya, dan juga leges, ya, bermatre leges istilahnya di kantor pos, kemudian fotokopi KTP pemohon, kemudian istri pertama dan calon istri kedua masing-masing 1 lembar folio, ya, jadi 1 lembar, tidak boleh kecil-kecil dipotong, itu nggak boleh, jadi 1 lembar besar gitu jadi kelihatan. Kemudian surat pernyataan berlaku adil dari pemohon, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada surat keterangan tidak keberatan di madu dari istri pertama dan calon istri kedua bermatre 10.000, ya. Jadi ada surat pernyataan baik dari istri pertama dan juga calon istri, ya. Kemudian surat keterangan gaji atau penghasilan dari perusahaan, kantor, kelurahan diketahui oleh camat setempat. Nah, jadi penghasilan terkait dengan hal ini, ya, itu ada pengetahuan. Nah, kalau kemudian biasanya yang terjadi itu karena ada perusahaan itu yang tidak mengeluarkan slip begitu, ya, maka dibuatkan. Yang terpenting bisa diketahui oleh camat setempat. Kemudian surat izin atasan, ini kalau PNS, ya, TNI, Polri dan lain-lain, ini harus ada izin, jadi nggak bisa sembarangan, ya, kalau PNS. Kemudian surat keterangan status calon istri kedua. Nah, ini diambilkan dari kelurahan. Jadi apakah statusnya itu memang tidak ada hubungan dengan orang lain, ataukah dia masih istri orang lain, ataukah bagaimana? Karena kalau masih menjadi istri orang lain, ya tentu tidak boleh, ya. Maka itu didapat dari kelurahan terkait dengan itu. Nah, poligami untuk non-muslim, ya. Jadi Undang-undang perkawinan ini memang tidak menyebutkan ketentuan bahwa poligami itu hanya berlaku bagi pria muslim. Karena fakta di lapangan memang ada beberapa orang yang non-muslim juga punya istri banyak gitu, ya. Artinya istri yang memang lebih dari satu, ya, lebih dari satu. Jadi aturan poligami ini juga berlaku bagi pria non-muslimnya. Namun tentu perlu diingat sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, dengan perkawinan sah, ya, jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Jadi dengan demikian untuk perkawinan poligami non-muslim tentu harus merujuk kepada hukum agamanya. Apakah agamanya itu memperbolehkan ataukah tidak, ya, yang tahu ya yang punya agama, ya. Nah, tentunya demikian. Jadi intinya bagi pria non muslim yang ingin berpoligami maka dapat mengajukan permohonan secara legal, ya, tentu melalui pengadilan negeri, ya. Kalau muslim tadi tentu di pengadilan agama. Namun untuk penerapannya tentu ini sangat bergantung kepada hukum dan agama kepercayaannya masing-masing. Sehingga begini, kalau dari banyak tadi sudah kita sampaikan, maka pada dasarnya, ya, jika istri pertama itu tidak menyetujui suami untuk menikah lagi, ini kabar gembira, ya, buat ibu-ibu, ya, dan mbak-mbak. Jika istri pertama tidak menyetujui suami untuk menikah lagi, maka suami tidak dapat melakukan poligami. Nah, mengingat apa? Karena persetujuan istri ini merupakan syarat yang wajib, ya, wajib dipenuhi jika suami hendak beristri lebih dari 1 orang. Nah,
kecuali tadi ya yang saya sampaikan tadi. Nah, namun dalam hal permohonan izin poligami yang diajukan di pengadilan agama berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka tentu pengadilan agama dapat memberi izin setelah apa? Setelah memeriksa, mendengar keterangan-keterangan dari istri yang bersangkutan. Nah, kecuali itu ya, maka bisa diizinkan. Meskipun tidak istri tidak menyetujui, tapi dengan berbagai alasan-alasan tadi ya yang sudah saya sampaikan. Nah, kemudian ada nggak kira-kira akibat hukum? Nah, jadi kita bicara akibat hukum orang poligami yang tidak secara hukum positif. Artinya dia poligami yang selama ini dikenal dengan secara siri. Nah, ada nggak akibat hukumnya? Wah, ini penting ini ya. Jadi ini senjata juga buat para ibu-ibu ya. Jadi suami melakukan pernikahan dengan diam-diam ya, tanpa pengetahuan dari istri pertama. Itu namanya nikah siri. Nikah siri ini banyak dilakukan ini ya. Jadi tindakan suami melakukan poligami atau menikah tanpa mendapat izin istri sah. Itu artinya wanita itu tidak ikhlas begitu ya. Maka ada langkah hukum yang bisa diambil oleh istri. Apa itu ya? Boleh melaporkan kepada pihak berwajib. Ya. Karena diatur sesuai dengan ketentuan pasal 279 KUHP. Ya. Jadi kalau bapak-bapak tidak bapak-bapak, ibu-ibu ya, mbak-mbak yang barangkali sudah berpasangan ya, bersuami, maka tentu ini bisa dilakukan. Kalau tahu bahwa suaminya melakukan diam-diam ya, nikah siri, nah itu bisa ada akibat hukumnya terhadap poligami yang dilakukan secara siri yang tidak berdasarkan hukum positif. Laporkan, kena dia pasal 279 KUHP. Apa itu? Dihukum penjara lamanya itu 5 tahun. Ancamannya begitu ya. Jadi barang siapa yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi. Jadi kalau misalkan diketahui dia kawin padahal dia tidak bisa karena sudah memiliki istri. Terus biar apa ya? Harus ada izin, dia nggak menghiraukan itu. Ini ancamannya ini. Jadi bisa diproses ya, dan nanti bisa dipenjara selama-lamanya itu 5 tahun. Meskipun prakteknya ya nggak sampai 5 tahun ya. Kemudian barang siapa yang kawin sedang diketahui bahwa perkawinannya yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah ya bagi pihak yang lain itu untuk kawin lagi. Nah, jadi makanya kalau mau menikah lagi jangan sampai tumpuk ya. Maka statusnya itu harus jelas ya, termasuk status si istri, apakah dia masih istri orang lain ataukah sudah tidak menjadi istri orang lain. Nah, kalau sudah tidak, berarti dibuktikan dengan adanya akte cerai. Ya. Kadang orang itu senengannya kan kemerungsung, ya. Apa istilahnya, kesusu. Nah, akte cerai belum keluar, sudah menikah. Nah, ini bahaya ini. Makanya kalau saya dengan klien-klien saya, itu selalu saya sampaikan bahwa jangan dilakukan selama akte cerainya belum keluar. Kalau misalkan Anda lakukan, maka ya risiko Anda tanggung sendiri karena memang ada pidananya terkait dengan hal itu ya. Nah, jadi itu terkait dengan akibat hukum ya, terkait dengan Anda atau Bapak-bapak melakukan poligami ya secara siri. Jadi tidak sesuai dengan hukum positif yang ada. Kemudian ditegaskan ya juga di dalam surat edaran ya, yang ada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016. Ya. Jadi ditegaskan dalam rumusan hukum kamar pidana bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain, sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin istri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka pasal 279 KUH pidana dapat diterapkan. Oh ya kan, tegas kan? Ini kabar gembira ini buat ibu-ibu. Jadi yang laki-laki jangan macam-macam ya.
Ya, artinya kalau berdasarkan hukum positif, nah, tentu ini tidak diperkenankan melakukan poligami secara siri. Ya. Cuma kadang faktanya itu ibu-ibu itu kadang tidak tega, ya, tidak tega, kemudian tidak apa istilahnya, gak mentolo ya, pemidana no bojone, bapak arek-arek dan lain-lain, ya, dan itu. Nah, berdasarkan hasil survei bahwa di Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Sidoarjo, ya, karena ini yang paling dekat dengan kita, bahwa dalam data di 2020 sampai dengan 2022, ya, di Pengadilan Agama itu terdapat 44 perkara yang masuk. Nah, jadi ada 44 perkara masuk terkait khusus masalah poligami. Kalau dihitung 44 berarti per bulan itu kurang lebih ya ada sekitar 2 ya, orang mengajukan poligami itu 2 apa 3 gitu perkara yang di Surabaya ya. Nah, jadi itu artinya ya banyak lah ya orang melakukan itu ya. Kemudian yang di Pengadilan Agama Sidoarjo itu ada 37 perkara. Berarti kurang lebih ada 1 atau 2 perkara setiap bulan yang masuk yang memang khusus terkait dengan pengajuan poligami. Nah, boleh jadi di antara 37 atau 44 perkara ini ada yang hadir dalam webinar ini ya saya tidak tahu ya. Kemudian apa yang menjadi tantangan dalam berpoligami? Artinya bahwa selama ini yang jadi masalah ya suami tidak lain yang memiliki lebih dari 1 istri, tentu tantangannya adalah dia diwajibkan untuk bisa adil ya. Jadi adil terhadap semua istrinya. Adil itu pengertiannya dalam 4 perkara. Pertama adalah adil tempat tinggal. Tempat tinggal nggak bisa kalau sudah niat poligami itu ditinggalkan dalam satu tempat. Meskipun dalam prakteknya ada ya, ada kayak siapa itu yang Jember apa Lumajang itu ya dijadikan satu. Tetapi pada hakikatnya ya ini adil itu minimal tempat tinggalnya harus berbeda ya. Kalau dalam satu rumah ya tentu kamarnya berbeda begitu ya. Kemudian pakaian dia harus bisa memenuhi terkait itu. Perempuan itu kan sesuatu banget ya. Nggak ada pakaiannya perempuan itu yang murah ya. Pasti di atas laki-laki. Ya itu harus siap untuk itu. Nggak boleh sudah siap poligami tapi nggak siap untuk ngasih terkait dengan hal ini. Ya jangan poligami begitu. Kemudian nafkah lahiriah. Nah, nafkah lahiriah ini wajib ya. Makanya penghasilan yang besar itu menjadi jaminan bahwa dia mampu untuk berpoligami. Kalau penghasilannya nggak jelas, ya mending nggak usah ya, mending nggak usah daripada tidak bisa berbuat adil ya. Karena ya tentu kita tahu istri atau perempuan itu paling suka kalau dikasih belanjaan banyak. Ya. Jadi paling suka itu. Makanya kalau Anda tidak bisa kasih belanjaan banyak, ya jangan berpikiran untuk berpoligami. Pasti tidak bisa berbuat adil. Kemudian keadilan yang keempat, tidak lain adalah adil dalam menggilir ya. Jadi dalam menggilir. Jadi nggak boleh pilih kasih ya. Maka kalau 2 hari sekali ya 2 hari sekali di tempatnya si A, si B begitu ya. Atau kalau 1 minggu sekali ya 1 minggu sekali. Nah ini yang paling sulit memang berbuat adil yang demikian ini. Ini dalam prakteknya begitu ya. Karena tentu saya ini kan bukan orang yang pengalaman dalam berpoligami, tapi saya berpengalaman dalam mengajukan poligami. Ya. Jadi harus dibedakan. Karena nanti bisa jadi ditanya narasumber terkait dengan poligami dalam pandangan hukum positif kok bukan pelaku. Karena ini terkait bagaimana caranya Anda untuk melakukan poligami. Nah, kalau pelaku itu adalah mungkin judulnya indahnya berpoligami atau enaknya berpoligami, itu baru pasti narasumbernya pelaku gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya terkait dengan apa ini ya. Jadi mengenai tentang persoalan adil ini memang sesuatu yang yang tentu menjadi hal wajib ya